Ketua PPATK Ivan Yustiavadana dalam keterangannya mengatakan ada aliran dana Gubernur Papua Lukas NMB yang masuk ke kasino. Nilainya pun fantastis, yakni mencapai 55 juta dolar atau senilai 560 miliar rupiah. Ivan mengatakan kasus pengusutan aliran dana mencurigakan dari rekening Lukas NMB sudah ditelusuri PPATK sejak tahun 2017. Selama 5 tahun analisis, PPATK menemukan 12 transaksi mencurigakan terkait Lukas NMB. Informasi transaksi keuangan mencurigakan itu pun sudah dilaporkan PPATK pada KPK. Angka transaksi keuangan mencurigakan itu nilainya bervariasi mulai dari miliaran rupiah hingga ratusan miliar. Contohnya terkait transaksi setor tunai dari Lukas NMB ke sebuah kasino di luar negeri, nilainya yang fantastis mencapai 560 miliar rupiah. Ivan mengatakan bahwa dalam periode pendek, setoran tunai bisa mencapai 5 juta dolar Amerika Serikat. Aliran dana ini ditemukan pada dua negara berbeda yang beruntukkan transaksi terkait perjudian. Atas hal ini, PPATK memblokir uang Lukas NMB yang berada di 11 penyedia jasa keuangan yang berbeda. Mayoritas rekening yang disita adalah atas nama anak Lukas NMB. Terkait hal ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD juga membongkar sejumlah temuan soal kasus dugaan korupsi yang menyeret Gubernur Papua Lukas NMB. Satu di antaranya, Mahfud MD mengatakan Lukas diduga memiliki manajer pencucian uang. Mahfud tak merinci ihwal manajer pencucian uang tersebut. Ia hanya mengatakan kasus yang menjerat Lukas NMB bukan hanya soal dugaan gratifikasi 1 miliar rupiah. Ada beberapa kasus lain yang kini masih terus didalami, misalnya terkait dana operasional pimpinan hingga dana pengelolaan Pekan Olahraga Nasional atau PON. Dan ingin saya sampaikan bahwa dugaan korupsi yang dijatuhkan kepada Lukas NMB yang kemudian menjadi tersangka, bukan hanya terduga, bukan hanya gratifikasi 1 miliar. Nih catatannya, ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar dalam 12 hasil analisis yang disampaikan ke KPK. Yang kedua, saat ini saja ada blokir rekening atas rekening Lukas NMB per hari ini itu sebesar 71 miliar yang sudah diblokir. Jadi bukan 1 miliar. Kuasa hukum Gubernur Papua Lukas NMB, Stefanus Roy Rening akan bicara soal pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD terkait dugaan korupsi yang mencapai ratusan miliar rupiah. Menurut Roy, hal tersebut dinilai sebagai bentuk pembunuhan karakter terhadap kliennya. Roy pun menyayangkan dengan dugaan yang disampaikan Mahfud MD yang dinilai belum masuk ranah penyidikan. Dilansir Kompas.com, Roy menjelaskan saat ini Lukas NMB masih melakukan konsultasi dengan dokter ahli karena sakit. Roy berujar, dugaan-dugaan yang disampaikan di luar penyidikan dinilai bisa jadi bentuk pembunuhan karakter pada kliennya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atau Mahfud MD disebut Roy seharusnya fokus pada kasus yang disangkakan pada Lukas. Pernyataan Mahfud soal dugaan korupsi Lukas yang mencapai ratusan miliar bahkan dinilai Roy hanyalah opini bukan fakta. Untuk itu, Roy lebih memilih untuk enggan menanggapi lebih jauh soal dugaan korupsi bernilai fantastis itu. Diberitakan sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD dalam konferensi pers pada Senin 19 September menyebut dugaan korupsi Lukas NMB tidak hanya 1 miliar rupiah. Merujuk pada temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, ada ketidakwajaran penyimpanan dan pengelolaan uang oleh Lukas yang angkanya mencapai ratusan miliar rupiah. Setidaknya ada 12 temuan PPATK, termasuk setoran tunai Lukas NMB ke kasino judi yang nilainya mencapai setengah triliun rupiah. Satu, kasus Lukas NMB bukan rekayasa politik. Tidak ada kaitannya dengan parpol atau pejabat tertentu, melainkan merupakan temuan
dan fakta hukum. Dan ingin saya sampaikan bahwa dugaan korupsi yang dijatuhkan kepada Lukas NMB yang kemudian menjadi tersangka, bukan hanya terduga, bukan hanya gratifikasi 1 miliar. Nih catatannya. Ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar. Ratusan miliar dalam 12 hasil analisis yang disampaikan ke KPK. Yang kedua, saat ini saja ada blokir rekening atas rekening Lukas NMB melakukan pemeriksaan karena selalu tidak bisa diperiksa. Menko Polhukam Mahfud MD turut buka suara terkait kasus korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas NMB. Ia menyebut kasus korupsi yang menjerat Lukas tersebut sulit untuk diusut oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Padahal Mahfud MD menyebut ada banyak mega korupsi di Papua yang terdeteksi olehnya. Hal itu diungkapkan Mahfud MD pada Senin 19 September 2022. Dijelaskan Menko Polhukam sejak tahun 2020, ia mengungkapkan ada 10 mega korupsi di Papua. Kasus korupsi yang menjerat Lukas NMB saat inilah salah satu di antaranya. Menurutnya kasus penetapan tersangka Lukas NMB bukanlah kepentingan politik, namun berangkat dari fakta dan data. Ia lantas menjelaskan alasan mengapa kasus korupsi yang menyeret Lukas baru bisa terungkap belakangan ini. Kata Mahfud MD, selama ini Lukas NMB sulit disentuh. Hal itu lantaran BPK tidak pernah berhasil memeriksa keuangan di Papua. Sehingga pemeriksaan keuangan di Papua selalu berlabel disclaimer atau penafian. Namun kata Mahfud MD, pada akhirnya bukti-bukti hukum akan mencari jalannya sendiri. Sementara pengungkapan kasus korupsi Lukas ini berasal dari desakan masyarakat Papua. Di antaranya yaitu tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda Papua yang berkunjung ke kantornya Kemenkopolhukam. Oleh karena itu, Mahfud MD pun meminta agar Lukas NMB tidak lagi berkilah dan menjalani proses hukum dengan baik. Pasalnya, Mahfud MD berjanji akan membangun Papua yang bersih dan damai dalam NKRI. Seperti diketahui, Lukas ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan penerimaan gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah. Namun ia menolak untuk diperiksa ke gedung KPK di Jakarta. Kuasa hukum Lukas, Roy Rening, mengatakan Lukas disebut merasa tak nyaman jika keluar dari Papua karena masalah kesehatan. Oleh karena itu ia mengundang KPK untuk melakukan pemeriksaan di kediamannya di Jayapura. Manajer pencucian uang yang dilakukan atau dimiliki oleh Lukas NMB. Selanjutnya, BPK selama ini tidak berhasil melakukan pemeriksaan karena selalu tidak bisa diperiksa. Sehingga BPK lebih banyak disclaimer atas kasus keuangan di Papua tersebut. Adanya manajer pencucian uang. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap dugaan Gubernur Papua Lukas NMB memiliki manajer khusus untuk melakukan pencucian uang. Mahfud MD tak merinci terkait manajer pencucian uang tersebut. Namun Mahfud MD memastikan aparat penegak hukum tengah mendalami sejumlah kasus yang melibatkan Lukas NMB. Mahfud menyampaikan terkait manajer khusus pencucian uang dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin 19 September 2022. Ia berujar tak hanya satu dugaan kasus korupsi yang dilakukan oleh Lukas NMB. Beberapa kasus lain pun masih terus didalami aparat penegak hukum. Di antaranya terkait dana operasional pimpinan hingga dana pengelolaan Pekan Olahraga Nasional atau PON. Ada 12 temuan penyimpanan dan pengelolaan uang yang tak wajar oleh Lukas. Diketahui angkanya mencapai ratusan miliar rupiah. Informasi itu merujuk laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Dikatakan Mahfud dari 12 temuan, PPATK menemukan dugaan transaksi setoran tunai ke kasino judi senilai 560 miliar rupiah. Lukas diduga terlibat aktivitas judi di dua negara berbeda.
PPATK juga menemukan setoran tunai Lukas dalam jangka waktu pendek mencapai 5 juta dolar Singapura. Masih dengan metode setor tunai, tercatat ada pembelian jam tangan senilai 55.000 dolar Singapura atau sekira 550 juta rupiah. Buntu temuan itu, PPATK memblokir sejumlah rekening bank dan asuransi yang nominalnya mencapai 71 miliar rupiah. Mahfud pun mengimbau agar Lukas segera memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pasalnya, Lukas selalu mangkir dari pemanggilan. KPK dipastikan akan menghentikan penyelidikan jika dugaan korupsi itu tak terbukti. Ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar dalam 12 hasil analisis yang disampaikan ke KPK. Yang kedua, saat ini saja ada blokir rekening atas rekening Lukas NMB per hari ini itu sebesar 71 miliar yang sudah diblokir, jadi bukan 1 miliar. Yang ketiga, ada kasus-kasus lain yang sedang didalami tetapi terkait dengan kasus ini, misalnya ratusan miliar dana operasional pimpinan, dana pengelolaan PON, kemudian juga adanya manajer pencucian uang yang dilakukan atau dimiliki oleh Lukas NMB. Selanjutnya, BPK selama ini tidak berhasil melakukan pemeriksaan karena selalu tidak bisa diperiksa. Sehingga BPK lebih banyak disclaimer atas kasus keuangan di Papua tersebut. Oleh sebab itu lalu bukti-bukti hukum mencari jalannya sendiri dan ditemukanlah kasus-kasus tersebut. Dikabarkan sebelumnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan adanya dugaan aliran dana senilai 500 miliar rupiah ke kasino judi. Terkait temuan tersebut, kuasa hukum Lukas NMB, Aloysius Renwarin, mengaku merasa aneh jika uang miliaran itu menjadi sorotan. Menurutnya, seharusnya hal tersebut tak dicurigai lantaran kliennya adalah orang kaya yang memiliki banyak usaha. Renwarin mengatakan Lukas NMB memiliki sumber daya alam dan usaha emas. Ia menambahkan pendapatan Lukas NMB berasal dari 20 tahun menjabat sebagai pejabat Papua. Renwarin kemudian juga merasa heran dengan jumlah sangkaan suap yang meningkat dari sebelumnya 1 miliar rupiah. Ia mengklaim nilai tersebut merupakan uang pribadi Lukas NMB. Renwarin heran atas proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Sebelumnya PPATK menemukan adanya transaksi mencurigakan senilai 55 juta dolar Singapura atau sekira 560 miliar rupiah. Setoran tunai itu diduga bersangkutan dengan kasino judi. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan pihaknya telah menelusuri keuangan Lukas sejak 2017 lalu. Hasil penelusurannya menyebutkan ada 12 kasus dan sudah disampaikan ke KPK. Bahkan Ivan mengungkapkan dalam satu periode waktu ada setoran tunai dengan nilai fantastis mencapai 5 juta dolar Singapura. PPATK juga menemukan adanya pembelian jam tangan senilai 550 juta rupiah oleh Lukas.
terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai 55 juta dolar. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap fakta terbaru terkait kasus yang menjerat Gubernur Papua Lukas NMB. PPATK menyebut Lukas NMB melakukan transaksi setoran tunai bernilai ratusan miliar rupiah ke luar negeri. Diduga uang tersebut disalurkan ke kasino judi. Hal itu diungkapkan oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Senin 19 September 2022. Ivan menyebut pihaknya menemukan 12 aliran dana dari Gubernur Papua, salah satunya terkait judi. Analisis transaksi mencurigakan Lukas NMB tersebut dilakukan PPATK sejak tahun 2017. Lukas NMB menurutnya melakukan transaksi dalam bentuk setoran tunai ke kasino judi senilai 560 miliar rupiah. Setoran tersebut dilakukan dalam periode tertentu. Tanya itu, Ivan mengungkap pihaknya juga menemukan dugaan setoran tunai tak wajar. Setoran ini dilakukan Lukas dalam jangka waktu pendek dengan nilai fantastis mencapai 5 dolar Amerika Serikat. Setoran ini dilakukan Lukas dalam jangka waktu pendek dengan nilai fantastis mencapai 5 juta dolar Amerika Serikat. Kemudian tercatat ada pembelian jam tangan mewah senilai 55 dolar Amerika Serikat atau sekitar 550 juta. Diakui Ivan, temuan itu telah dilaporkan seluruhnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Atas kasus ini, PPATK telah membekukan sejumlah transaksi yang diduga dilakukan Lukas ke beberapa orang melalui 11 penyedia jasa keuangan. Ke-11 penyedia jasa keuangan itu mencakup asuransi hingga bank dengan nilai lebih dari 71 miliar rupiah. Bahkan menurut PPATK, transaksi mencurigakan tersebut turut melibatkan putra Lukas. Diketahui Gubernur Papua Lukas NMB dikabarkan telah ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Terkait penetapan tersangka pada Lukas NMB, sekelompok massa pendukung menggeruduk Makobrimob Polda Papua pada Senin 12 September siang. Mereka memprotes dan mendesak KPK menghentikan penyelidikan terhadap Lukas. Menurut mereka, proses pemeriksaan terhadap Lukas merupakan bentuk kriminalisasi karena orang nomor 1 di Papua itu dinilai tak pernah memakan uang rakyat. Salah satu hasil analisis itu adalah terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai 55 juta dolar atau 560 miliar rupiah. Itu setoran tunai dilakukan dalam periode tertentu. Bahkan ada dalam periode pendek setoran tunai itu dilakukan dalam nilai yang fantastis 5 juta dolar. Dan PPATK juga menemukan adanya pembelian perhiasan dari setoran tunai tadi sebesar pembelian jam tangan ya sebesar 55.000 dolar. Itu 550 juta rupiah. Lalu kemudian PPATK juga mendapatkan informasi bekerja sama dengan negara lain dan ada aktivitas perjudian di 2 negara yang berbeda dan itu juga sudah PPATK analisis dan PPATK sampaikan kepada KPK. Terakhir terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menko, PPATK sudah melakukan pembekuan penghentian transaksi kepada beberapa orang di 11 penyedia jasa keuangan. Ada asuransi, ada bank, dan kemudian nilai dari transaksi yang dibekukan oleh PPATK di 11 PJK tadi ada 71 miliar lebih. Dan ada juga transaksi yang dilakukan di 71 miliar tadi mayoritas itu dilakukan di anak yang bersangkutan, di putra yang bersangkutan. Jadi itulah yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini untuk menyampaikan apa yang telah Pak Menko sampaikan sebelumnya. Demikian Pak Menko. Bukan rekayasa politik. Tidak ada kaitannya dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan ditetapkannya Lukas NMB sebagai tersangka murni tindakan hukum. Mahfud membantah bahwa kasus tersebut merupakan suatu rekayasa politik. Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam konferensi pers pada 19 September 2022. Dikutip dari Tribunnews.com, penegak hukum telah mengendus kasus Lukas NMB sejak lama. Mahfud MD berujar kasus itu tak ada kaitannya dengan partai politik atau pejabat tertentu. Menurut Mahfud, ia pernah menyinggung kasus ini pada Mei 2020. Ia menyinggung adanya dugaan 10 korupsi besar di Papua, termasuk kasus Lukas NMB.
Hingga akhirnya Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu 14 September 2022. Lukas diduga terlibat suap dan penerimaan gratifikasi proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua senilai 1 miliar rupiah. Tak hanya itu, ada pula hasil penyelidikan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. PPATK menemukan adanya transaksi tak wajar oleh Lukas NMB. Terdapat 12 temuan PPATK, satu diantaranya terkait setoran tunai yang diduga disalurkan Lukas ke kasino judi. Terkait hal tersebut, Mahfud MD menegaskan temuan itu merupakan fakta hukum. Meski demikian, sejumlah massa tak sepakat dengan ditetapkannya Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Maka ingin saya sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Kasus Lukas NMB bukan rekayasa politik. Tidak ada kaitannya dengan parpol atau pejabat tertentu, melainkan merupakan temuan dan fakta hukum. Dan ingin saya sampaikan bahwa dugaan korupsi yang dijatuhkan kepada Lukas NMB yang kemudian menjadi tersangka, bukan hanya terduga, bukan hanya gratifikasi 1 miliar. Nih catatannya, ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar dalam 12 hasil analisis yang disampaikan ke KPK. Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan bahwa kondisi Papua kini memanas seusai Gubernur Papua Lukas NMB ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi. Mahfud MD menuturkan bahwa banyak aksi save Lukas NMB yang dilakukan oleh rakyat Papua. Dalam keterangannya, Mahfud MD mengatakan kasus Lukas NMB tak ada kaitannya dengan politik. Mahfud menuturkan Lukas NMB diduga memiliki manajer pencucian uang, meski tak merinci lebih detail tentang manajer pencucian uang tersebut. Mahfud MD menegaskan kasus yang menjerat Lukas NMB tak hanya soal dugaan gratifikasi 1 miliar rupiah. Ada beberapa kasus lain yang kini masih terus didalami, misalnya terkait dana operasional pimpinan hingga dana pengelolaan Pekan Olahraga Nasional atau PON. Terkait penetapan Lukas NMB menjadi tersangka, tokoh adat Papua Ramses Wali meminta Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan KPK menghentikan pemeriksaan terhadap Lukas NMB. Langkah ini menurut Ramses dimaksudkan untuk menjaga persatuan negara NKRI di tanah Papua. Menurutnya, KPK seharusnya mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kemudian melakukan tahapan pemeriksaan sehingga menentukan status tersangka atau tidaknya Lukas NMB. Sejak kasus ini mencuat, ribuan pendukung Lukas NMB juga bereaksi dengan menggelar aksi demo. Aksi massa untuk menolak kriminalisasi KPK terhadap Gubernur Papua. Agak memanas karena diberitakan akan ada demo besar-besaran besok tanggal 20 September tahun 2022 dengan tema menyelamatkan atau Save Lukas NMB. Latar belakangnya karena Lukas NMB sebagai Gubernur itu telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK beberapa waktu yang lalu dan sekarang merasa terkurung di rumahnya, di rumah Gubernur. Maka ingin saya sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Kasus Lukas NMB bukan rekayasa politik. Tidak ada kaitannya dengan parpol atau pejabat tertentu, melainkan merupakan
berdasarkan temuan dan fakta hukum. Dan ingin saya sampaikan bahwa dugaan korupsi yang dijatuhkan kepada Lukas NMB yang kemudian menjadi tersangka, bukan hanya terduga, bukan hanya gratifikasi 1 miliar. Nih catatannya. Ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar dalam 12 hasil analisis yang disampaikan. Ketua PPATK Ivan Yustiavadana dalam keterangannya mengatakan ada aliran dana Gubernur Papua Lukas NMB yang masuk ke kasino. Nilainya pun fantastis, yakni mencapai 55 juta dolar atau senilai 560 miliar rupiah. Ivan mengatakan kasus pengusutan aliran dana mencurigakan dari rekening Lukas NMB sudah ditelusuri PPATK sejak tahun 2017. Selama 5 tahun analisis, PPATK menemukan 12 transaksi mencurigakan terkait Lukas NMB. Informasi transaksi keuangan mencurigakan itu pun sudah dilaporkan PPATK pada KPK. Angka transaksi keuangan mencurigakan itu nilainya bervariasi mulai dari miliaran rupiah hingga ratusan miliar. Contohnya terkait transaksi setor tunai dari Lukas NMB ke sebuah kasino di luar negeri, nilainya yang fantastis mencapai 560 miliar rupiah. Ivan mengatakan bahwa dalam periode pendek, setoran tunai bisa mencapai 5 juta dolar Amerika Serikat. Aliran dana ini ditemukan pada 2 negara berbeda yang beruntukkan transaksi terkait perjudian. Atas hal ini, PPATK memblokir uang Lukas NMB yang berada di 11 penyedia jasa keuangan yang berbeda. Mayoritas rekening yang disita adalah atas nama anak Lukas NMB. Terkait hal ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD juga membongkar sejumlah temuan soal kasus dugaan korupsi yang menyeret Gubernur Papua Lukas NMB. Satu di antaranya, Mahfud MD mengatakan Lukas diduga memiliki manajer pencucian uang. Mahfud tak merinci ihwal manajer pencucian uang tersebut. Ia hanya mengatakan kasus yang menjerat Lukas NMB bukan hanya soal dugaan gratifikasi 1 miliar rupiah. Ada beberapa kasus lain yang kini masih terus didalami, misalnya terkait dana operasional pimpinan hingga dana pengelolaan Pekan Olahraga Nasional atau PON. Dan ingin saya sampaikan bahwa dugaan korupsi yang dijatuhkan kepada Lukas NMB yang kemudian menjadi tersangka, bukan hanya terduga, bukan hanya gratifikasi 1 miliar. Nih catatannya. Ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar dalam 12 hasil analisis yang disampaikan ke KPK. Yang kedua, saat ini saja ada blokir rekening atas rekening Lukas NMB per hari ini itu sebesar 71 miliar yang sudah diblokir. Jadi bukan 1 miliar. Kuasa hukum Gubernur Papua Lukas NMB, Stefanus Roy Rening akan bicara soal pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD terkait dugaan korupsi yang mencapai ratusan miliar rupiah. Menurut Roy, hal tersebut dinilai sebagai bentuk pembunuhan karakter terhadap kliennya. Roy pun menyayangkan dengan dugaan yang disampaikan Mahfud MD yang dinilai belum masuk ranah penyidikan. Dilansir Kompas.com, Roy menjelaskan saat ini Lukas NMB masih melakukan konsultasi dengan dokter ahli karena sakit. Roy berujar, dugaan-dugaan yang disampaikan di luar penyidikan dinilai bisa jadi bentuk pembunuhan karakter pada kliennya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atau Mahfud MD disebut Roy seharusnya fokus pada kasus yang disangkakan pada Lukas. Pernyataan Mahfud soal dugaan korupsi Lukas yang mencapai ratusan miliar bahkan dinilai Roy hanyalah opini bukan fakta.
Untuk itu, Roy lebih memilih untuk enggan menanggapi lebih jauh soal dugaan korupsi bernilai fantastis itu. Diberitakan sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD dalam konferensi pers pada Senin 19 September menyebut dugaan korupsi Lukas NMB tidak hanya 1 miliar rupiah. Merujuk pada temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, ada ketidakwajaran penyimpanan dan pengelolaan uang oleh Lukas yang angkanya mencapai ratusan miliar rupiah. Setidaknya ada 12 temuan PPATK, termasuk setoran tunai Lukas NMB ke kasino judi yang nilainya mencapai setengah triliun rupiah. 1. Kasus Lukas NMB bukan rekayasa politik. Tidak ada kaitannya dengan parpol atau pejabat tertentu, melainkan merupakan temuan dan fakta hukum. Dan ingin saya sampaikan bahwa dugaan korupsi yang dijatuhkan kepada Lukas NMB yang kemudian menjadi tersangka, bukan hanya terduga, bukan hanya gratifikasi 1 miliar. Nih catatannya. Ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar. Ratusan miliar dalam 12 hasil analisis yang disampaikan ke KPK. Yang kedua, saat ini saja ada blokir rekening atas rekening Lukas NMB melakukan pemeriksaan karena selalu tidak bisa diperiksa. Menko Polhukam Mahfud MD turut buka suara terkait kasus korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas NMB. Ia menyebut kasus korupsi yang menjerat Lukas tersebut sulit untuk diusut oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Padahal Mahfud MD menyebut ada banyak mega korupsi di Papua yang terdeteksi olehnya. Hal itu diungkapkan Mahfud MD pada Senin 19 September 2022. Dijelaskan Menko Polhukam sejak tahun 2020, ia mengungkapkan ada 10 mega korupsi di Papua. Kasus korupsi yang menjerat Lukas NMB saat inilah salah satu di antaranya. Menurutnya kasus penetapan tersangka Lukas NMB bukanlah kepentingan politik, namun berangkat dari fakta dan data. Ia lantas menjelaskan alasan mengapa kasus korupsi yang menyeret Lukas baru bisa terungkap belakangan ini. Kata Mahfud MD, selama ini Lukas NMB sulit disentuh. Hal itu lantaran BPK tidak pernah berhasil memeriksa keuangan di Papua. Sehingga pemeriksaan keuangan di Papua selalu berlabel disclaimer atau penafian. Namun kata Mahfud MD pada akhirnya bukti-bukti hukum akan mencari jalannya sendiri. Sementara pengungkapan kasus korupsi Lukas ini berasal dari desakan masyarakat Papua. Di antaranya yaitu tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda Papua yang berkunjung ke kantornya Kemenkopolhukam. Oleh karena itu, Mahfud MD pun meminta agar Lukas NMB tidak lagi berkilah dan menjalani proses hukum dengan baik. Pasalnya, Mahfud MD berjanji akan membangun Papua yang bersih dan damai dalam NKRI. Seperti diketahui, Lukas ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan penerimaan gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah. Namun ia menolak untuk diperiksa ke gedung KPK di Jakarta. Kuasa hukum Lukas, Roy Rening, mengatakan Lukas disebut merasa tak nyaman jika keluar dari Papua karena masalah kesehatan. Oleh karena itu ia mengundang KPK untuk melakukan pemeriksaan di kediamannya di Jayapura. Manajer pencucian uang yang dilakukan atau dimiliki oleh Lukas NMB. Selanjutnya, BPK selama ini tidak berhasil melakukan pemeriksaan karena selalu tidak bisa diperiksa. Sehingga BPK lebih banyak disclaimer atas kasus keuangan di Papua tersebut. Adanya manajer pencucian uang. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap dugaan Gubernur Papua Lukas NMB memiliki manajer khusus untuk melakukan pencucian uang.
Mahfud MD tak merinci terkait manajer pencucian uang tersebut. Namun Mahfud MD memastikan aparat penegak hukum tengah mendalami sejumlah kasus yang melibatkan Lukas NMB. Mahfud menyampaikan terkait manajer khusus pencucian uang dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin 19 September 2022. Ia berujar tak hanya satu dugaan kasus korupsi yang dilakukan oleh Lukas NMB. Beberapa kasus lain pun masih terus didalami aparat penegak hukum. Di antaranya terkait dana operasional pimpinan hingga dana pengelolaan Pekan Olahraga Nasional atau PON. Ada 12 temuan penyimpanan dan pengelolaan uang yang tak wajar oleh Lukas. Diketahui angkanya mencapai ratusan miliar rupiah. Informasi itu merujuk laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Dikatakan Mahfud dari 12 temuan, PPATK menemukan dugaan transaksi setoran tunai ke kasino judi senilai 560 miliar rupiah. Lukas diduga terlibat aktivitas judi di dua negara berbeda. PPATK juga menemukan setoran tunai Lukas dalam jangka waktu pendek mencapai 5 juta dolar Singapura. Masih dengan metode setor tunai, tercatat ada pembelian jam tangan senilai 55.000 dolar Singapura atau sekira 550 juta rupiah. Buntu temuan itu, PPATK memblokir sejumlah rekening bank dan asuransi yang nominalnya mencapai 71 miliar rupiah. Mahfud pun mengimbau agar Lukas segera memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pasalnya, Lukas selalu mangkir dari pemanggilan. KPK dipastikan akan menghentikan penyelidikan jika dugaan korupsi itu tak terbukti. Ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar. Ratusan miliar dalam 12 hasil analisis yang disampaikan ke KPK. Yang kedua, saat ini saja ada blokir rekening atas rekening Lukas NMB per hari ini itu sebesar 71 miliar yang sudah diblokir. Jadi bukan 1 miliar. Yang ketiga, ada kasus-kasus lain yang sedang didalami tetapi terkait dengan kasus ini. Misalnya ratusan miliar dana operasional pimpinan, dana pengelolaan PON, kemudian juga adanya manajer pencucian uang. Manajer pencucian uang yang dilakukan atau dimiliki oleh Lukas NMB. Selanjutnya, BPK selama ini tidak berhasil melakukan pemeriksaan karena selalu tidak bisa diperiksa. Sehingga BPK lebih banyak disclaimer atas kasus keuangan di Papua tersebut. Oleh sebab itu lalu bukti-bukti hukum mencari jalannya sendiri dan ditemukanlah kasus-kasus tersebut. Dikabarkan sebelumnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan adanya dugaan aliran dana senilai 500 miliar rupiah ke kasino judi. Terkait temuan tersebut, kuasa hukum Lukas NMB, Aloysius Renwarin, mengaku merasa aneh jika uang miliaran itu menjadi sorotan. Menurutnya, seharusnya hal tersebut tak dicurigai lantaran kliennya adalah orang kaya yang memiliki banyak usaha. Renwarin mengatakan Lukas NMB memiliki sumber daya alam dan usaha emas. Ia menambahkan pendapatan Lukas NMB berasal dari 20 tahun menjabat sebagai pejabat Papua. Renwarin kemudian juga merasa heran dengan jumlah sangkaan suap yang meningkat dari sebelumnya 1 miliar rupiah. Ia mengklaim nilai tersebut merupakan uang pribadi Lukas NMB. Renwarin heran atas proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Sebelumnya PPATK menemukan adanya transaksi mencurigakan senilai 55 juta dolar Singapura atau sekira 560 miliar rupiah. Setoran tunai itu diduga bersangkutan dengan kasino judi. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan pihaknya telah menelusuri keuangan Lukas sejak 2017 lalu. Hasil penelusurannya menyebutkan ada 12 kasus dan sudah disampaikan ke KPK. Bahkan Ivan mengungkapkan dalam satu periode waktu ada setoran tunai dengan nilai fantastis mencapai 5 juta dolar Singapura.
PPATK juga menemukan adanya pembelian jam tangan senilai 550 juta rupiah oleh Lukas. Terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai 55 juta dolar. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap fakta terbaru terkait kasus yang menjerat Gubernur Papua Lukas NMB. PPATK menyebut Lukas NMB melakukan transaksi setoran tunai bernilai ratusan miliar rupiah ke luar negeri. Diduga uang tersebut disalurkan ke kasino judi. Hal itu diungkapkan oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Senin 19 September 2022. Ivan menyebut pihaknya menemukan 12 aliran dana dari Gubernur Papua, salah satunya terkait judi. Analisis transaksi mencurigakan Lukas NMB tersebut dilakukan PPATK sejak tahun 2017. Lukas NMB menurutnya melakukan transaksi dalam bentuk setoran tunai ke kasino judi senilai 560 miliar rupiah. Setoran tersebut dilakukan dalam periode tertentu. Tanya itu, Ivan mengungkap pihaknya juga menemukan dugaan setoran tunai tak wajar. Setoran ini dilakukan Lukas dalam jangka waktu pendek dengan nilai fantastis mencapai 5 dolar Amerika Serikat. Setoran ini dilakukan Lukas dalam jangka waktu pendek dengan nilai fantastis mencapai 5 juta dolar Amerika Serikat. Kemudian tercatat ada pembelian jam tangan mewah senilai 55 dolar Amerika Serikat atau sekitar 550 juta. Diakui Ivan, temuan itu telah dilaporkan seluruhnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Atas kasus ini, PPATK telah membekukan sejumlah transaksi yang diduga dilakukan Lukas ke beberapa orang melalui 11 penyedia jasa keuangan. Ke-11 penyedia jasa keuangan itu mencakup asuransi hingga bank dengan nilai lebih dari 71 miliar rupiah. Bahkan menurut PPATK, transaksi mencurigakan tersebut turut melibatkan putra Lukas. Diketahui Gubernur Papua Lukas NMB dikabarkan telah ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Terkait penetapan tersangka pada Lukas NMB, sekelompok massa pendukung menggeruduk Makobrimob Polda Papua pada Senin 12 September siang. Mereka memprotes dan mendesak KPK menghentikan penyelidikan terhadap Lukas. Menurut mereka, proses pemeriksaan terhadap Lukas merupakan bentuk kriminalisasi karena orang nomor 1 di Papua itu dinilai tak pernah memakan uang rakyat. Salah satu hasil analisis itu adalah terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai 55 juta dolar atau 560 miliar rupiah. Itu setoran tunai dilakukan dalam periode tertentu. Bahkan ada dalam periode pendek setoran tunai itu dilakukan dalam nilai yang fantastis 5 juta dolar. Dan PPATK juga menemukan adanya pembelian perhiasan dari setoran tunai tadi sebesar pembelian jam tangan ya sebesar 55.000 dolar. Itu 550 juta rupiah. Lalu kemudian PPATK juga mendapatkan informasi bekerja sama dengan negara lain dan ada aktivitas perjudian di 2 negara yang berbeda dan itu juga sudah PPATK analisis dan PPATK sampaikan kepada KPK.
Terakhir terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menko, PPATK sudah melakukan pembekuan penghentian transaksi kepada beberapa orang di 11 penyedia jasa keuangan. Ada asuransi, ada bank, dan kemudian nilai dari transaksi yang dibukukan oleh PPATK di 11 PJK tadi ada 71 miliar lebih. Dan ada juga transaksi yang dilakukan di 71 miliar tadi, mayoritas itu dilakukan di anak yang bersangkutan, di putra yang bersangkutan. Jadi itulah yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini untuk menyampaikan apa yang telah Pak Menko sampaikan sebelumnya. Demikian Pak Menko. Bukan rekayasa politik, tidak ada kaitannya dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan ditetapkannya Lukas NMB sebagai tersangka murni tindakan hukum. Mahfud membantah bahwa kasus tersebut merupakan suatu rekayasa politik. Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam konferensi pers pada 19 September 2022. Dikutip dari Tribunnews.com, penegak hukum telah mengendus kasus Lukas NMB sejak lama. Mahfud MD berujar kasus itu tak ada kaitannya dengan partai politik atau pejabat tertentu. Menurut Mahfud, ia pernah menyinggung kasus ini pada Mei 2020. Ia menyinggung adanya dugaan 10 korupsi besar di Papua, termasuk kasus Lukas NMB. Hingga akhirnya Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu 14 September 2022. Lukas diduga terlibat suap dan penerimaan gratifikasi proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua senilai 1 miliar rupiah. Tak hanya itu, ada pula hasil penyelidikan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. PPATK menemukan adanya transaksi tak wajar oleh Lukas NMB. Terdapat 12 temuan PPATK, satu diantaranya terkait setoran tunai yang diduga disalurkan Lukas ke kasino judi. Terkait hal tersebut, Mahfud MD menegaskan temuan itu merupakan fakta hukum. Meski demikian, sejumlah massa tak sepakat dengan ditetapkannya Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Maka ingin saya sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Kasus Lukas NMB bukan rekayasa politik. Tidak ada kaitannya dengan parpol atau pejabat tertentu, melainkan merupakan temuan dan fakta hukum. Dan ingin saya sampaikan bahwa dugaan korupsi yang dijatuhkan kepada Lukas NMB yang kemudian menjadi tersangka, bukan hanya terduga, bukan hanya gratifikasi 1 miliar. Nih catatannya. Ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar. Ratusan miliar dalam 12 hasil analisis yang disampaikan ke KPK. Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan bahwa kondisi Papua kini memanas seusai Gubernur Papua Lukas NMB ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi. Mahfud MD menuturkan bahwa banyak aksi save Lukas NMB yang dilakukan oleh rakyat Papua. Dalam keterangannya, Mahfud MD mengatakan kasus Lukas NMB tak ada kaitannya dengan politik. Mahfud menuturkan Lukas NMB diduga memiliki manajer pencucian uang, meski tak merinci lebih detail tentang manajer pencucian uang tersebut. Mahfud MD menegaskan kasus yang menjerat Lukas NMB tak hanya soal dugaan gratifikasi 1 miliar rupiah. Ada beberapa kasus lain yang kini masih terus didalami, misalnya terkait dana operasional pimpinan hingga dana pengelolaan Pekan Olahraga Nasional atau PON. Terkait penetapan Lukas NMB menjadi tersangka, tokoh adat Papua Ramses Wali meminta Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan KPK menghentikan pemeriksaan terhadap Lukas NMB. Langkah ini menurut Ramses dimaksudkan untuk menjaga persatuan negara NKRI di tanah Papua.
Menurutnya, KPK seharusnya mengedepankan asas praduga tak bersalah, kemudian melakukan tahapan pemeriksaan sehingga menentukan status tersangka atau tidaknya Lukas NMB. Sejak kasus ini mencuat, ribuan pendukung Lukas NMB juga bereaksi dengan menggelar aksi demo. Aksi massa untuk menolak kriminalisasi KPK terhadap Gubernur Papua. Agak memanas karena diberitakan akan ada demo besar-besaran besok tanggal 20 September tahun 2022 dengan tema menyelamatkan atau Save Lukas NMB. Latar belakangnya karena Lukas NMB sebagai gubernur itu telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK beberapa waktu yang lalu dan sekarang merasa terkurung. Lukas NMB yang kemudian menjadi tersangka, bukan hanya terduga, bukan hanya gratifikasi. Ketua PPATK Ivan Yustiavadana dalam keterangannya mengatakan ada aliran dana Gubernur Papua Lukas NMB yang masuk ke kasino. Nilainya pun fantastis, yakni mencapai 55 juta dolar atau senilai 560 miliar rupiah. Ivan mengatakan kasus pengusutan aliran dana mencurigakan dari rekening Lukas NMB sudah ditelusuri PPATK sejak tahun 2017. Selama 5 tahun analisis, PPATK menemukan 12 transaksi mencurigakan terkait Lukas NMB. Informasi transaksi keuangan mencurigakan itu pun sudah dilaporkan PPATK pada KPK. Angka transaksi keuangan mencurigakan itu nilainya bervariasi mulai dari miliaran rupiah hingga ratusan miliar. Contohnya terkait transaksi setor tunai dari Lukas NMB ke sebuah kasino di luar negeri, nilainya yang fantastis mencapai 560 miliar rupiah. Ivan mengatakan bahwa dalam periode pendek, setoran tunai bisa mencapai 5 juta dolar Amerika Serikat. Aliran dana ini ditemukan pada 2 negara berbeda yang beruntukkan transaksi terkait perjudian. Atas hal ini, PPATK memblokir uang Lukas NMB yang berada di 11 penyedia jasa keuangan yang berbeda. Mayoritas rekening yang disita adalah atas nama anak Lukas NMB. Terkait hal ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD juga membongkar sejumlah temuan soal kasus dugaan korupsi yang menyeret Gubernur Papua Lukas NMB. Satu di antaranya, Mahfud MD mengatakan Lukas diduga memiliki manajer pencucian uang. Mahfud tak merinci ihwal manajer pencucian uang tersebut. Ia hanya mengatakan kasus yang menjerat Lukas NMB bukan hanya soal dugaan gratifikasi 1 miliar rupiah. Ada beberapa kasus lain yang kini masih terus didalami, misalnya terkait dana operasional pimpinan hingga dana pengelolaan Pekan Olahraga Nasional atau PON. Dan ingin saya sampaikan bahwa dugaan korupsi yang dijatuhkan kepada Lukas NMB yang kemudian menjadi tersangka, bukan hanya terduga, bukan hanya gratifikasi 1 miliar. Nih catatannya, ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar dalam 12 hasil analisis yang disampaikan ke KPK. Yang kedua, saat ini saja ada blokir rekening atas rekening Lukas NMB per hari ini itu sebesar 71 miliar yang sudah diblokir. Jadi bukan 1 miliar. Kuasa hukum Gubernur Papua Lukas NMB, Stefanus Roy Rening akan bicara soal pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD terkait dugaan korupsi yang mencapai ratusan miliar rupiah.
Menurut Roy, hal tersebut dinilai sebagai bentuk pembunuhan karakter terhadap kliennya. Roy pun menyayangkan dengan dugaan yang disampaikan Mahfud MD yang dinilai belum masuk ranah penyidikan. Dilansir Kompas.com, Roy menjelaskan saat ini Lukas NMB masih melakukan konsultasi dengan dokter ahli karena sakit. Roy berujar, dugaan-dugaan yang disampaikan di luar penyidikan dinilai bisa jadi bentuk pembunuhan karakter pada kliennya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atau Mahfud MD disebut Roy seharusnya fokus pada kasus yang disangkakan pada Lukas. Pernyataan Mahfud soal dugaan korupsi Lukas yang mencapai ratusan miliar bahkan dinilai Roy hanyalah opini bukan fakta. Untuk itu, Roy lebih memilih untuk enggan menanggapi lebih jauh soal dugaan korupsi bernilai fantastis itu. Diberitakan sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD dalam konferensi pers pada Senin 19 September menyebut dugaan korupsi Lukas NMB tidak hanya 1 miliar rupiah. Merujuk pada temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, ada ketidakwajaran penyimpanan dan pengelolaan uang oleh Lukas yang angkanya mencapai ratusan miliar rupiah. Setidaknya ada 12 temuan PPATK, termasuk setoran tunai Lukas NMB ke kasino judi yang nilainya mencapai setengah triliun rupiah. 1. Kasus Lukas NMB bukan rekayasa politik. Tidak ada kaitannya dengan parpol atau pejabat tertentu, melainkan merupakan temuan dan fakta hukum. Dan ingin saya sampaikan bahwa dugaan korupsi yang dijatuhkan kepada Lukas NMB yang kemudian menjadi tersangka, bukan hanya terduga, bukan hanya gratifikasi 1 miliar. Nih catatannya. Ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar. Ratusan miliar dalam 12 hasil analisis yang disampaikan ke KPK. Yang kedua, saat ini saja ada blokir rekening atas rekening Lukas NMB melakukan pemeriksaan karena selalu tidak bisa diperiksa. Menko Polhukam Mahfud MD turut buka suara terkait kasus korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas NMB. Ia menyebut kasus korupsi yang menjerat Lukas tersebut sulit untuk diusut oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Padahal Mahfud MD menyebut ada banyak mega korupsi di Papua yang terdeteksi olehnya. Hal itu diungkapkan Mahfud MD pada Senin 19 September 2022. Dijelaskan Menko Polhukam sejak tahun 2020, ia mengungkapkan ada 10 mega korupsi di Papua. Kasus korupsi yang menjerat Lukas NMB saat inilah salah satu di antaranya. Menurutnya kasus penetapan tersangka Lukas NMB bukanlah kepentingan politik, namun berangkat dari fakta dan data. Ia lantas menjelaskan alasan mengapa kasus korupsi yang menyeret Lukas baru bisa terungkap belakangan ini. Kata Mahfud MD, selama ini Lukas NMB sulit disentuh. Hal itu lantaran BPK tidak pernah berhasil memeriksa keuangan di Papua. Sehingga pemeriksaan keuangan di Papua selalu berlabel disclaimer atau penafian. Namun kata Mahfud MD, pada akhirnya bukti-bukti hukum akan mencari jalannya sendiri. Sementara pengungkapan kasus korupsi Lukas ini berasal dari desakan masyarakat Papua. Di antaranya yaitu tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda Papua yang berkunjung ke kantornya Kemenkopolhukam. Oleh karena itu, Mahfud MD pun meminta agar Lukas NMB tidak lagi berkilah dan menjalani proses hukum dengan baik. Pasalnya, Mahfud MD berjanji akan membangun Papua yang bersih dan damai dalam NKRI. Seperti diketahui, Lukas ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan penerimaan gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah. Namun ia menolak untuk diperiksa ke gedung KPK di Jakarta. Kuasa hukum Lukas, Roy Rening, mengatakan Lukas disebut merasa tak nyaman jika keluar dari Papua karena masalah kesehatan. Oleh karena itu, ia mengundang KPK untuk melakukan pemeriksaan di kediamannya di Jayapura. Manajer pencucian uang yang dilakukan atau dimiliki oleh Lukas NMB. Selanjutnya, BPK selama ini
tidak berhasil melakukan pemeriksaan karena selalu tidak bisa diperiksa. Sehingga BPK lebih banyak disclaimer atas kasus keuangan di Papua tersebut adanya manajer pencucian uang. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap dugaan Gubernur Papua Lukas NMB memiliki manajer khusus untuk melakukan pencucian uang. Mahfud MD tak merinci terkait manajer pencucian uang tersebut. Namun Mahfud MD memastikan aparat penegak hukum tengah mendalami sejumlah kasus yang melibatkan Lukas NMB. Mahfud menyampaikan terkait manajer khusus pencucian uang dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin 19 September 2022. Ia berujar tak hanya satu dugaan kasus korupsi yang dilakukan oleh Lukas NMB. Beberapa kasus lain pun masih terus didalami aparat penegak hukum. Di antaranya terkait dana operasional pimpinan hingga dana pengelolaan Pekan Olahraga Nasional atau PON. Ada 12 temuan penyimpanan dan pengelolaan uang yang tak wajar oleh Lukas. Diketahui angkanya mencapai ratusan miliar rupiah. Informasi itu merujuk laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Dikatakan Mahfud dari 12 temuan, PPATK menemukan dugaan transaksi setoran tunai ke kasino judi senilai 560 miliar rupiah. Lukas diduga terlibat aktivitas judi di dua negara berbeda. PPATK juga menemukan setoran tunai Lukas dalam jangka waktu pendek mencapai 5 juta dolar Singapura. Masih dengan metode setor tunai, tercatat ada pembelian jam tangan senilai 55.000 dolar Singapura atau sekira 550 juta rupiah. Buntu temuan itu, PPATK memblokir sejumlah rekening bank dan asuransi yang nominalnya mencapai 71 miliar rupiah. Mahfud pun mengimbau agar Lukas segera memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pasalnya, Lukas selalu mangkir dari pemanggilan. KPK dipastikan akan menghentikan penyelidikan jika dugaan korupsi itu tak terbukti. Ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar. Ratusan miliar dalam 12 hasil analisis yang disampaikan ke KPK. Yang kedua, saat ini saja ada blokir rekening atas rekening Lukas NMB per hari ini itu sebesar 71 miliar yang sudah diblokir. Jadi bukan 1 miliar. Yang ketiga, ada kasus-kasus lain yang sedang didalami tetapi terkait dengan kasus ini. Misalnya ratusan miliar dana operasional pimpinan, dana pengelolaan PON, kemudian juga adanya manajer pencucian uang. Manajer pencucian uang yang dilakukan atau dimiliki oleh Lukas NMB. Selanjutnya, BPK selama ini tidak berhasil melakukan pemeriksaan karena selalu tidak bisa diperiksa. Sehingga BPK lebih banyak disclaimer atas kasus keuangan di Papua tersebut. Oleh sebab itu lalu bukti-bukti hukum mencari jalannya sendiri dan ditemukanlah kasus-kasus tersebut. Dikabarkan sebelumnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan adanya dugaan aliran dana senilai 500 miliar rupiah ke kasino judi. Terkait temuan tersebut, kuasa hukum Lukas NMB, Aloysius Renwarin, mengaku merasa aneh jika uang miliaran itu menjadi sorotan. Menurutnya, seharusnya hal tersebut tak dicurigai lantaran kliennya adalah orang kaya yang memiliki banyak usaha. Renwarin mengatakan Lukas NMB memiliki sumber daya alam dan usaha emas. Ia menambahkan pendapatan Lukas NMB berasal dari 20 tahun menjabat sebagai pejabat Papua. Renwarin kemudian juga merasa heran dengan jumlah sangkaan suap yang meningkat dari sebelumnya 1 miliar rupiah. Ia mengklaim nilai tersebut merupakan uang pribadi Lukas NMB. Renwarin heran atas proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK.
Sebelumnya PPATK menemukan adanya transaksi mencurigakan senilai 55 juta dolar Singapura atau sekira 560 miliar rupiah. Setoran tunai itu diduga bersangkutan dengan kasino judi. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan pihaknya telah menelusuri keuangan Lukas sejak 2017 lalu. Hasil penelusurannya menyebutkan ada 12 kasus dan sudah disampaikan ke KPK. Bahkan Ivan mengungkapkan dalam satu periode waktu ada setoran tunai dengan nilai fantastis mencapai 5 juta dolar Singapura. PPATK juga menemukan adanya pembelian jam tangan senilai 550 juta rupiah oleh Lukas. Terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai 55 juta dolar. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap fakta terbaru terkait kasus yang menjerat Gubernur Papua Lukas NMB. PPATK menyebut Lukas NMB melakukan transaksi setoran tunai bernilai ratusan miliar rupiah ke luar negeri. Diduga uang tersebut disalurkan ke kasino judi. Hal itu diungkapkan oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Senin 19 September 2022. Ivan menyebut pihaknya menemukan 12 aliran dana dari Gubernur Papua, salah satunya terkait judi. Analisis transaksi mencurigakan Lukas NMB tersebut dilakukan PPATK sejak tahun 2017. Lukas NMB menurutnya melakukan transaksi dalam bentuk setoran tunai ke kasino judi senilai 560 miliar rupiah. Setoran tersebut dilakukan dalam periode tertentu. Tanya itu, Ivan mengungkap pihaknya juga menemukan dugaan setoran tunai tak wajar. Setoran ini dilakukan Lukas dalam jangka waktu pendek dengan nilai fantastis mencapai 5 dolar Amerika Serikat. Setoran ini dilakukan Lukas dalam jangka waktu pendek dengan nilai fantastis mencapai 5 juta dolar Amerika Serikat. Kemudian tercatat ada pembelian jam tangan mewah senilai 55 dolar Amerika Serikat atau sekitar 550 juta. Diakui Ivan, temuan itu telah dilaporkan seluruhnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Atas kasus ini, PPATK telah membekukan sejumlah transaksi yang diduga dilakukan Lukas ke beberapa orang melalui 11 penyedia jasa keuangan. Ke-11 penyedia jasa keuangan itu mencakup asuransi hingga bank dengan nilai lebih dari 71 miliar rupiah. Bahkan menurut PPATK, transaksi mencurigakan tersebut turut melibatkan putra Lukas. Diketahui Gubernur Papua Lukas NMB dikabarkan telah ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Terkait penetapan tersangka pada Lukas NMB, sekelompok massa pendukung menggeruduk Makobrimob Polda Papua pada Senin 12 September siang. Mereka memprotes dan mendesak KPK menghentikan penyelidikan terhadap Lukas. Menurut mereka, proses pemeriksaan terhadap Lukas merupakan bentuk kriminalisasi karena orang nomor 1 di Papua itu dinilai tak pernah memakan uang rakyat. Salah satu hasil analisis itu adalah terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai 55 juta dolar atau 560 miliar rupiah. Itu setoran tunai dilakukan dalam periode tertentu. Bahkan ada dalam periode pendek
setoran tunai itu dilakukan dalam nilai yang fantastis, 5 juta dolar. Dan PPATK juga menemukan adanya pembelian perhiasan dari setoran tunai tadi sebesar pembelian jam tangan ya, sebesar 55.000 dolar. Itu 550 juta rupiah. Lalu kemudian PPATK juga mendapatkan informasi bekerja sama dengan negara lain dan ada aktivitas perjudian di 2 negara yang berbeda, dan itu juga sudah PPATK analisis dan PPATK sampaikan kepada KPK. Terakhir terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menko, PPATK sudah melakukan pembekuan penghentian transaksi kepada beberapa orang di 11 penyedia jasa keuangan. Ada asuransi, ada bank, dan kemudian nilai dari transaksi yang dibukukan oleh PPATK di 11 PJK tadi ada 71 miliar lebih. Dan ada juga transaksi yang dilakukan di 71 miliar tadi, mayoritas itu dilakukan di anak yang bersangkutan, di putra yang bersangkutan. Jadi itulah yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini untuk menyampaikan apa yang telah Pak Menko sampaikan sebelumnya. Demikian Pak Menko. Bukan rekayasa politik, tidak ada kaitannya dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan ditetapkannya Lukas NMB sebagai tersangka murni tindakan hukum. Mahfud membantah bahwa kasus tersebut merupakan suatu rekayasa politik. Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam konferensi pers pada 19 September 2022. Dikutip dari Tribunnews.com, penegak hukum telah mengendus kasus Lukas NMB sejak lama. Mahfud MD berujar kasus itu tak ada kaitannya dengan partai politik atau pejabat tertentu. Menurut Mahfud, ia pernah menyinggung kasus ini pada Mei 2020. Ia menyinggung adanya dugaan 10 korupsi besar di Papua, termasuk kasus Lukas NMB. Hingga akhirnya Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu 14 September 2022. Lukas diduga terlibat suap dan penerimaan gratifikasi proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua senilai 1 miliar rupiah. Tak hanya itu, ada pula hasil penyelidikan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. PPATK menemukan adanya transaksi tak wajar oleh Lukas NMB. Terdapat 12 temuan PPATK, 1 diantaranya terkait setoran tunai yang diduga disalurkan Lukas ke kasino judi. Terkait hal tersebut, Mahfud MD menegaskan temuan itu merupakan fakta hukum. Meski demikian, sejumlah massa tak sepakat dengan ditetapkannya Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Maka ingin saya sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Kasus Lukas NMB bukan rekayasa politik. Tidak ada kaitannya dengan parpol atau pejabat tertentu, melainkan merupakan temuan dan fakta hukum. Dan ingin saya sampaikan bahwa dugaan korupsi yang dijatuhkan kepada Lukas NMB yang kemudian menjadi tersangka, bukan hanya terduga, bukan hanya gratifikasi 1 miliar. Nih catatannya. Ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar. Ratusan miliar dalam 12 hasil analisis yang disampaikan ke KPK. Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan bahwa kondisi Papua kini memanas seusai Gubernur Papua Lukas NMB ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi. Mahfud MD menuturkan bahwa banyak aksi save Lukas NMB yang dilakukan oleh rakyat Papua. Dalam keterangannya, Mahfud MD mengatakan kasus Lukas NMB tak ada kaitannya dengan politik. Mahfud menuturkan Lukas NMB diduga memiliki manajer pencucian uang, meski tak merinci lebih detail tentang manajer pencucian uang tersebut. Mahfud MD menegaskan kasus yang menjerat Lukas NMB tak hanya soal dugaan gratifikasi 1 miliar rupiah. Ada beberapa kasus lain yang kini masih terus didalami, misalnya terkait dana operasional pimpinan hingga dana pengelolaan Pekan Olahraga Nasional atau PON. Terkait penetapan Lukas NMB menjadi tersangka,
Tokoh adat Papua Ramses Wali meminta Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan KPK menghentikan pemeriksaan terhadap Lukas NMB. Langkah ini menurut Ramses dimaksudkan untuk menjaga persatuan negara NKRI di tanah Papua. Menurutnya, KPK seharusnya mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kemudian melakukan tahapan pemeriksaan sehingga menentukan status tersangka atau tidaknya Lukas NMB. Sejak kasus ini mencuat, ribuan pendukung Lukas NMB juga bereaksi dengan menggelar aksi demo. Aksi massa untuk menolak kriminalisasi KPK terhadap Gubernur Papua. Agak memanas karena diberitakan akan ada demo besar-besaran besok tanggal 20 September tahun 2022 dengan tema menyelamatkan atau Save Lukas NMB. Latar belakangnya karena Lukas NMB sebagai gubernur itu telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK beberapa waktu yang lalu dan sekarang merasa terkurung di rumahnya, di rumah gubernur. Maka ingin saya sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Kasus Lukas NMB bukan rekayasa politik. Tidak ada kaitannya dengan parpol atau pejabat tertentu, melainkan merupakan temuan dan fakta hukum. Dan ingin saya sampaikan bahwa dugaan korupsi yang dijatuhkan kepada Lukas NMB yang kemudian menjadi tersangka, bukan hanya terduga, bukan hanya gratifikasi 1 miliar. Nih catatannya, ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar dalam 12 hasil analisis yang disampaikan. Ketua PPATK Ivan Yustiavadana dalam keterangannya mengatakan ada aliran dana Gubernur Papua Lukas NMB yang masuk ke kasino. Nilainya pun fantastis, yakni mencapai 55 juta dolar atau senilai 560 miliar rupiah. Ivan mengatakan kasus pengusutan aliran dana mencurigakan dari rekening Lukas NMB sudah ditelusuri PPATK sejak tahun 2017. Selama 5 tahun analisis, PPATK menemukan 12 transaksi mencurigakan terkait Lukas NMB. Informasi transaksi keuangan mencurigakan itu pun sudah dilaporkan PPATK pada KPK. Angka transaksi keuangan mencurigakan itu nilainya bervariasi mulai dari miliaran rupiah hingga ratusan miliar. Contohnya terkait transaksi setor tunai dari Lukas NMB ke sebuah kasino di luar negeri, nilainya yang fantastis mencapai 560 miliar rupiah. Ivan mengatakan bahwa dalam periode pendek, setoran tunai bisa mencapai 5 juta dolar Amerika Serikat. Aliran dana ini ditemukan pada 2 negara berbeda yang beruntukkan transaksi terkait perjudian. Atas hal ini, PPATK memblokir uang Lukas NMB yang berada di 11 penyedia jasa keuangan yang berbeda. Mayoritas rekening yang disita adalah atas nama anak Lukas NMB. Terkait hal ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD juga membongkar sejumlah temuan soal kasus dugaan korupsi yang menyeret Gubernur Papua Lukas NMB. Satu di antaranya, Mahfud MD mengatakan Lukas diduga memiliki manajer pencucian uang. Mahfud tak merinci ihwal manajer pencucian uang tersebut. Ia hanya mengatakan kasus yang menjerat Lukas NMB bukan hanya soal dugaan gratifikasi 1 miliar rupiah. Ada beberapa kasus lain yang kini masih terus didalami, misalnya terkait dana operasional pimpinan hingga dana pengelolaan Pekan Olahraga Nasional atau PON. Dan
ingin saya sampaikan bahwa dugaan korupsi yang dijatuhkan kepada Lukas NMB yang kemudian menjadi tersangka, bukan hanya terduga, bukan hanya gratifikasi 1 miliar. Nih catatannya. Ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar. Ratusan miliar dalam 12 hasil analisis yang disampaikan ke KPK. Yang kedua, saat ini saja ada blokir rekening atas rekening Lukas NMB per hari ini itu sebesar 71 miliar yang sudah diblokir. Jadi bukan 1 miliar. Kuasa hukum Gubernur Papua Lukas NMB, Stefanus Roy Rening akan bicara soal pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD terkait dugaan korupsi yang mencapai ratusan miliar rupiah. Menurut Roy, hal tersebut dinilai sebagai bentuk pembunuhan karakter terhadap kliennya. Roy pun menyayangkan dengan dugaan yang disampaikan Mahfud MD yang dinilai belum masuk ranah penyidikan. Dilansir Kompas.com, Roy menjelaskan saat ini Lukas NMB masih melakukan konsultasi dengan dokter ahli karena sakit. Roy berujar, dugaan-dugaan yang disampaikan di luar penyidikan dinilai bisa jadi bentuk pembunuhan karakter pada kliennya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atau Mahfud MD disebut Roy seharusnya fokus pada kasus yang disangkakan pada Lukas. Pernyataan Mahfud soal dugaan korupsi Lukas yang mencapai ratusan miliar bahkan dinilai Roy hanyalah opini bukan fakta. Untuk itu, Roy lebih memilih untuk enggan menanggapi lebih jauh soal dugaan korupsi bernilai fantastis itu. Diberitakan sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD dalam konferensi pers pada Senin 19 September menyebut dugaan korupsi Lukas NMB tidak hanya 1 miliar rupiah. Merujuk pada temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, ada ketidakwajaran penyimpanan dan pengelolaan uang oleh Lukas yang angkanya mencapai ratusan miliar rupiah. Setidaknya ada 12 temuan PPATK, termasuk setoran tunai Lukas NMB ke kasino judi yang nilainya mencapai setengah triliun rupiah. 1. Kasus Lukas NMB bukan rekayasa politik. Tidak ada kaitannya dengan parpol atau pejabat tertentu, melainkan merupakan temuan dan fakta hukum. Dan ingin saya sampaikan bahwa dugaan korupsi yang dijatuhkan kepada Lukas NMB yang kemudian menjadi tersangka, bukan hanya terduga, bukan hanya gratifikasi 1 miliar. Nih catatannya. Ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar. Ratusan miliar dalam 12 hasil analisis yang disampaikan ke KPK. Yang kedua, saat ini saja ada blokir rekening atas rekening Lukas NMB melakukan pemeriksaan karena selalu tidak bisa diperiksa. Menko Polhukam Mahfud MD turut buka suara terkait kasus korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas NMB. Ia menyebut kasus korupsi yang menjerat Lukas tersebut sulit untuk diusut oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Padahal Mahfud MD menyebut ada banyak mega korupsi di Papua yang terdeteksi olehnya. Hal itu diungkapkan Mahfud MD pada Senin 19 September 2022. Dijelaskan Menko Polhukam sejak tahun 2020, ia mengungkapkan ada 10 mega korupsi di Papua. Kasus korupsi yang menjerat Lukas NMB saat inilah salah satu di antaranya.
Menurutnya kasus penetapan tersangka Lukas NMB bukanlah kepentingan politik, namun berangkat dari fakta dan data. Ia lantas menjelaskan alasan mengapa kasus korupsi yang menyeret Lukas baru bisa terungkap belakangan ini. Kata Mahfud MD, selama ini Lukas NMB sulit disentuh. Hal itu lantaran BPK tidak pernah berhasil memeriksa keuangan di Papua. Sehingga pemeriksaan keuangan di Papua selalu berlabel disclaimer atau penafian. Namun kata Mahfud MD, pada akhirnya bukti-bukti hukum akan mencari jalannya sendiri. Sementara pengungkapan kasus korupsi Lukas ini berasal dari desakan masyarakat Papua. Di antaranya yaitu tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda Papua yang berkunjung ke kantornya Kemenkopolhukam. Oleh karena itu, Mahfud MD pun meminta agar Lukas NMB tidak lagi berkilah dan menjalani proses hukum dengan baik. Pasalnya, Mahfud MD berjanji akan membangun Papua yang bersih dan damai dalam NKRI. Seperti diketahui, Lukas ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan penerimaan gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah. Namun ia menolak untuk diperiksa ke gedung KPK di Jakarta. Kuasa hukum Lukas, Roy Rening, mengatakan Lukas disebut merasa tak nyaman jika keluar dari Papua karena masalah kesehatan. Oleh karena itu ia mengundang KPK untuk melakukan pemeriksaan di kediamannya di Jayapura. Manajer pencucian uang yang dilakukan atau dimiliki oleh Lukas NMB. Selanjutnya, BPK selama ini tidak berhasil melakukan pemeriksaan karena selalu tidak bisa diperiksa. Sehingga BPK lebih banyak disclaimer atas kasus keuangan di Papua tersebut. Adanya manajer pencucian uang. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap dugaan Gubernur Papua Lukas NMB memiliki manajer khusus untuk melakukan pencucian uang. Mahfud MD tak merinci terkait manajer pencucian uang tersebut. Namun Mahfud MD memastikan aparat penegak hukum tengah mendalami sejumlah kasus yang melibatkan Lukas NMB. Mahfud menyampaikan terkait manajer khusus pencucian uang dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin 19 September 2022. Ia berujar tak hanya satu dugaan kasus korupsi yang dilakukan oleh Lukas NMB. Beberapa kasus lain pun masih terus didalami aparat penegak hukum. Di antaranya terkait dana operasional pimpinan hingga dana pengelolaan Pekan Olahraga Nasional atau PON. Ada 12 temuan penyimpanan dan pengelolaan uang yang tak wajar oleh Lukas. Diketahui angkanya mencapai ratusan miliar rupiah. Informasi itu merujuk laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Dikatakan Mahfud dari 12 temuan, PPATK menemukan dugaan transaksi setoran tunai ke kasino judi senilai 560 miliar rupiah. Lukas diduga terlibat aktivitas judi di dua negara berbeda. PPATK juga menemukan setoran tunai Lukas dalam jangka waktu pendek mencapai 5 juta dolar Singapura. Masih dengan metode setor tunai, tercatat ada pembelian jam tangan senilai 55.000 dolar Singapura atau sekira 550 juta rupiah. Buntu temuan itu, PPATK memblokir sejumlah rekening bank dan asuransi yang nominalnya mencapai 71 miliar rupiah. Mahfud pun mengimbau agar Lukas segera memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pasalnya, Lukas selalu mangkir dari pemanggilan. KPK dipastikan akan menghentikan penyelidikan jika dugaan korupsi itu tak terbukti. Ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar. Ratusan miliar dalam 12 hasil analisis yang disampaikan ke KPK. Yang kedua, saat ini saja ada blokir rekening atas rekening Lukas NMB per hari ini itu sebesar 71 miliar yang sudah diblokir. Jadi bukan 1 miliar. Yang ketiga, ada kasus-kasus lain yang sedang didalami tetapi terkait dengan kasus ini. Misalnya ratusan miliar dana operasional pimpinan, dana pengelolaan PON, kemudian juga adanya manajer pencucian uang. Manajer pencucian uang
yang dilakukan atau dimiliki oleh Lukas NMB. Selanjutnya, BPK selama ini tidak berhasil melakukan pemeriksaan karena selalu tidak bisa diperiksa. Sehingga BPK lebih banyak disclaimer atas kasus keuangan di Papua tersebut. Oleh sebab itu lalu bukti-bukti hukum mencari jalannya sendiri dan ditemukanlah kasus-kasus tersebut. Dikabarkan sebelumnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan adanya dugaan aliran dana senilai 500 miliar rupiah ke kasino judi. Terkait temuan tersebut, kuasa hukum Lukas NMB, Aloysius Renwarin, mengaku merasa aneh jika uang miliaran itu menjadi sorotan. Menurutnya, seharusnya hal tersebut tak dicurigai lantaran kliennya adalah orang kaya yang memiliki banyak usaha. Renwarin mengatakan Lukas NMB memiliki sumber daya alam dan usaha emas. Ia menambahkan pendapatan Lukas NMB berasal dari 20 tahun menjabat sebagai pejabat Papua. Renwarin kemudian juga merasa heran dengan jumlah sangkaan suap yang meningkat dari sebelumnya 1 miliar rupiah. Ia mengklaim nilai tersebut merupakan uang pribadi Lukas NMB. Renwarin heran atas proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Sebelumnya PPATK menemukan adanya transaksi mencurigakan senilai 55 juta dolar Singapura atau sekira 560 miliar rupiah. Setoran tunai itu diduga bersangkutan dengan kasino judi. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan pihaknya telah menelusuri keuangan Lukas sejak 2017 lalu. Hasil penelusurannya menyebutkan ada 12 kasus dan sudah disampaikan ke KPK. Bahkan Ivan mengungkapkan dalam satu periode waktu ada setoran tunai dengan nilai fantastis mencapai 5 juta dolar Singapura. PPATK juga menemukan adanya pembelian jam tangan senilai 550 juta rupiah oleh Lukas. Terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai 55 juta dolar. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap fakta terbaru terkait kasus yang menjerat Gubernur Papua Lukas NMB. PPATK menyebut Lukas NMB melakukan transaksi setoran tunai bernilai ratusan miliar rupiah ke luar negeri. Diduga uang tersebut disalurkan ke kasino judi. Hal itu diungkapkan oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Senin 19 September 2022. Ivan menyebut pihaknya menemukan 12 aliran dana dari Gubernur Papua, salah satunya terkait judi. Analisis transaksi mencurigakan Lukas NMB tersebut dilakukan PPATK sejak tahun 2017. Lukas NMB menurutnya melakukan transaksi dalam bentuk setoran tunai ke kasino judi senilai 560 miliar rupiah. Setoran tersebut dilakukan dalam periode tertentu. Tanya itu, Ivan mengungkap pihaknya juga menemukan dugaan setoran tunai tak wajar. Setoran ini dilakukan Lukas dalam jangka waktu pendek dengan nilai fantastis mencapai 5 dolar Amerika Serikat. Setoran ini dilakukan Lukas dalam jangka waktu pendek dengan nilai fantastis mencapai 5 juta dolar Amerika Serikat.
Kemudian tercatat ada pembelian jam tangan mewah senilai 55 dolar Amerika Serikat atau sekitar 550 juta. Diakui Ivan, temuan itu telah dilaporkan seluruhnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Atas kasus ini, PPATK telah membekukan sejumlah transaksi yang diduga dilakukan Lukas ke beberapa orang melalui 11 penyedia jasa keuangan. Ke-11 penyedia jasa keuangan itu mencakup asuransi hingga bank dengan nilai lebih dari 71 miliar rupiah. Bahkan menurut PPATK, transaksi mencurigakan tersebut turut melibatkan putra Lukas. Diketahui Gubernur Papua Lukas NMB dikabarkan telah ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Terkait penetapan tersangka pada Lukas NMB, sekelompok massa pendukung menggeruduk Makobrimob Polda Papua pada Senin 12 September siang. Mereka memprotes dan mendesak KPK menghentikan penyelidikan terhadap Lukas. Menurut mereka, proses pemeriksaan terhadap Lukas merupakan bentuk kriminalisasi karena orang nomor 1 di Papua itu dinilai tak pernah memakan uang rakyat. Salah satu hasil analisis itu adalah terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai 55 juta dolar atau 560 miliar rupiah. Itu setoran tunai dilakukan dalam periode tertentu. Bahkan ada dalam periode pendek setoran tunai itu dilakukan dalam nilai yang fantastis 5 juta dolar. Dan PPATK juga menemukan adanya pembelian perhiasan dari setoran tunai tadi sebesar pembelian jam tangan ya sebesar 55.000 dolar. Itu 550 juta rupiah. Lalu kemudian PPATK juga mendapatkan informasi bekerja sama dengan negara lain dan ada aktivitas perjudian di 2 negara yang berbeda, dan itu juga sudah PPATK analisis dan PPATK sampaikan kepada KPK. Terakhir terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menko, PPATK sudah melakukan pembekuan penghentian transaksi kepada beberapa orang di 11 penyedia jasa keuangan. Ada asuransi, ada bank, dan kemudian nilai dari transaksi yang dibekukan oleh PPATK di 11 PJK tadi ada 71 miliar lebih. Dan ada juga transaksi yang dilakukan di 71 miliar tadi, mayoritas itu dilakukan di anak yang bersangkutan, di putra yang bersangkutan. Jadi itulah yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini untuk menyampaikan apa yang telah Pak Menko sampaikan sebelumnya. Demikian Pak Menko. Bukan rekayasa politik, tidak ada kaitannya dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan ditetapkannya Lukas NMB sebagai tersangka murni tindakan hukum. Mahfud membantah bahwa kasus tersebut merupakan suatu rekayasa politik. Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam konferensi pers pada 19 September 2022. Dikutip dari Tribunnews.com, penegak hukum telah mengendus kasus Lukas NMB sejak lama. Mahfud MD berujar kasus itu tak ada kaitannya dengan partai politik atau pejabat tertentu. Menurut Mahfud, ia pernah menyinggung kasus ini pada Mei 2020. Ia menyinggung adanya dugaan 10 korupsi besar di Papua, termasuk kasus Lukas NMB. Hingga akhirnya Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu 14 September 2022. Lukas diduga terlibat suap dan penerimaan gratifikasi proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua senilai 1 miliar rupiah. Tak hanya itu, ada pula hasil penyelidikan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. PPATK menemukan adanya transaksi tak wajar oleh Lukas NMB. Terdapat 12 temuan PPATK, satu diantaranya terkait setoran tunai yang diduga disalurkan Lukas ke kasino judi. Terkait hal tersebut, Mahfud MD menegaskan temuan itu merupakan fakta hukum. Meski demikian, sejumlah massa tak sepakat dengan ditetapkannya Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Maka ingin saya sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Kasus Lukas NMB bukan rekayasa politik. Tidak ada kaitannya dengan parpol atau pejabat tertentu, melainkan merupakan temuan dan fakta hukum. Dan ingin saya sampaikan bahwa dugaan korupsi yang
dijatuhkan kepada Lukas NMB yang kemudian menjadi tersangka, bukan hanya terduga, bukan hanya gratifikasi 1 miliar. Nih catatannya, ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar dalam 12 hasil analisis yang disampaikan ke KPK. Menko Polhukam Mahfud